hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Para pendengar radio Roja Cilengsi yang Allah muliakan dan roja-roja di kota lain, di Bogor, kemudian di Lampung, Palembang, di Tanjung Pinak, di Pontianak, di Berau, di Kendari, dan beberapa roja di kota lain, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa Roja TV, pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain. Alhamdulillah kembali kita berjumpa dalam kajian khusus muslimah. Tema yang kita akan usung sekarang adalah medan jihad yang hakiki bagi seorang wanita muslimah. Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan manusia terbaik, para wanita terbaik, yaitu para istri Nabi SAW dan para wanita muslimah yang solihah lainnya untuk menetap di rumahnya masing-masing. Dan itulah medan perjuangan, jihad, dan aktivitas yang hakiki bagi para wanita muslimah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, waqarna fi buyutikun wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah para wanita itu diam di rumah-rumah kalian. Hendaklah kalian diam di rumah-rumah kalian. Dan jangan kalian bertabarruj dengan tabarrujnya orang-orang jahiliyah zaman dahulu. Diamnya wanita di rumah mesti menjadi tempat terbaik bagi mereka, tempat ternyaman, tempat yang paling tenang, dan tempat yang paling menyenangkan bagi para wanita. Tak boleh ada rasa bosan atau umpamanya bete atau umpamanya jemu dan jenuh berada di dalam rumahnya. Sebagian ahli qiraat membaca ayat ini dengan difathahkannya huruf qaf, waqarna, qarna, dan inilah umumnya bacaan para ahli qiraat di Madinah dan sebagian para ahli qiraat di Kufah dengan makna iqrarna, dengan makna menetaplah kalian, tinggallah kalian, diamlah kalian. Makna al-qarar, al-istiqrar wal iqamah daimah min ghairi tahawulin au intiqal. Makna al-qarar itu tinggal selama-lamanya di dalam rumah tanpa berpindah. Ini sebagian ulama membaca dengan lafaz waqarna. Sebagian ulama ahli qiraat lain seperti ahli qiraat di Kufah dan juga Basrah membaca ayat ini dengan dikasrohkannya huruf qaf, bukan waqarna tapi waqirna. Makna waqirna ay kun ahla sakinati wa waqar. Jadilah kamu
menjadi orang yang tenang, yang kalem. Dan ayatnya sama. Dan dua jenis qiraat ini dengan dua makna yang terkandung di dalamnya menunjukkan, mendukung atau melengkapi makna satu sama lain. Bukan membedakan dua makna karena dua jenis bacaan yang berbeda, tapi bahkan saling melengkapi. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala yang beliau jelaskan dalam kitab Majmul Fatawanya, kata beliau, fahadhil qiraat allati yataghayyaru fiha al-ma'na kulluha haqqun wa kullu qira'atin minha ma'al qira'atil ukhra bimanzilatil ayah ma'al ayah yajibul imanu biha kulliha wattiba'u ma tadammanatsu minal ma'na ilman wa amalan la yajuzu tarku mujibi ihdahunna li ajli ukhra. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, qiraat atau cara membaca yang berbeda di sini memberikan makna yang berbeda dan semuanya benar. Masing-masing qiraah dengan qiraah lain yang berbeda cara baca memiliki makna yang saling mendukung dan saling melengkapi, taubahnya seperti satu ayat dengan ayat yang lain. Semua ayat di dalam Al-Quran maknanya saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling memberi tambahan makna. Maka wajib mengimani seluruhnya, mengikuti makna yang terkandung di dalamnya baik secara ilmu ataupun secara amal. Tidak boleh meninggalkan satu makna dengan mengambil makna yang lain. Oleh karena itulah maka di dalam ayat waqarna fi buyutikunna atau waqirna fi buyutikunna mengandung dua makna. Makna yang pertama, hendaklah para wanita itu tetap tinggal diam di rumahnya dan tidak keluar kecuali apabila ada satu keperluan yang memang harus untuk dilakukan, maka baru boleh. Adapun tanpa ada keperluan, maka hendaklah tetap tinggal di rumahnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah makna ar-rahah was-sakinah wa tuma'ninah wal waqar. Makna yang kedua adalah adanya kenyamanan, adanya kelapangan, adanya ketenangan yang dirasakan oleh para wanita ketika tinggal di rumahnya. Dan inilah rumah hubungannya dengan para wanita dalam penjelasan syariat. Ketika wanita di dalam rumahnya tidak merasa betah, tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman, berarti ada sesuatu di dalam diri atau hati atau perasaan atau pemahaman wanita tersebut yang menyimpang dari timbangan syariat sehingga rumah yang mestinya tempat ternyaman bagi dirinya dirasa bagaikan penjara yang membelenggunya. Oleh karena itulah maka firman Allah Azza wa Jalla tentang wanita dan rumah tersebut dinisbatkan sebagai milik wanita itu dari segi pengungkapan, walaupun pada hakikatnya rumah tersebut bukanlah rumah miliknya, mungkin rumah suaminya, atau mungkin rumah mertuanya, rumah orang tuanya, atau mungkin rumah kontrakan.
Tapi oleh Allah, apapun status kepemilikan rumah yang ditempati oleh wanita tersebut, Allah tetap menyebut rumah itu sebagai rumah para wanita tersebut. Allah menyatakan waqarna fi buyutikunna, hendaklah kalian tetap tinggal di rumah-rumah kalian. Allah tidak menyebut di rumah, tidak di rumah saja, tapi dinisbatkan kepada kalian. Dan idhafatul buyut ilan nisa idhafatul tamlik, disandarkannya penyebutan rumah kepada para wanita itu dengan makna tamlik. Makna tamlik itu hak kepemilikan seolah-olah berada di tangan para wanita, sekalipun umumnya rumah tersebut adalah milik suaminya atau milik orang tuanya atau hanya ngontrak. Tapi Allah tetap menyebut rumah kalian karena tinggalnya seorang istri, tinggalnya seorang wanita di sebuah rumah itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Wanita tidak bisa dipisahkan dari rumahnya. Jadi idhofah tersebut, idhofah itu penyandaran. Rumah disandarkan kepada wanita, mengandung makna pengkhususan wanita untuk tetap tinggal di rumahnya. Berdasarkan hal itulah maka idhofah tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara seorang wanita dengan rumahnya. Dan inilah pula yang diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari ketika menerangkan ayat-ayat tentang wanita berada di dalam rumahnya. Beliau memberi judul bab ketika membahas ayat itu dengan judul bab ma jaa fi buyuti azwajin nabi wa ma nusiba bil buyuti ilaihin. Bab yang menerangkan tentang rumah-rumah para istri Nabi dan penisbatan rumah tersebut kepada mereka. Padahal rumah yang mereka tempati pada hakikatnya rumah itu milik Nabi sebagai suaminya. Allah menyatakan waqarna fi buyutikun, tetaplah tinggal kalian hai para wanita di rumah-rumah kalian, para rumah yang mereka tempati hakikatnya rumah Nabi. Sebagaimana diterangkan dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzan. Janganlah kalian hai para sahabat, ini kepada para sahabat, kepada kaum laki-laki yang menjadi sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. La tadkhulu buyutan Nabi, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi. Itu disebut rumah Nabi kecuali setelah diizinkan. Imam Bukhari menerangkan di dalam bab ini annal buyut alal haqiqah hiya buyutun Nabi. Pada hakikatnya ayat tadi menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumah Nabi. Dengan dalil la tadkhulu buyutan Nabi. Jangan kalian memasuki rumah-rumah Nabi. Tapi sekalipun demikian ketika menerangkan tentang bagaimana para istri di rumah tangganya, Allah menisbatkan rumah Nabi tersebut menjadi rumah istri-istrinya. Allah menyatakan waqarna fi buyutikun. Dan ini mengandung makna keterkaitan yang sangat erat antara seorang wanita dengan rumahnya, sampai-sampai rumah tersebut disebut sebagai rumah milik para wanita tersebut, walaupun pada hakikatnya rumah tersebut adalah rumah suami-suami mereka.
Setidaknya ada 4 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menyebut rumah tempat tinggal para wanita itu sebagai rumahnya, walaupun hakikatnya milik suaminya. Pertama, Al-Quran surah Yusuf ayat 23. Kata Allah, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ. Maka wanita yang tinggal di rumahnya tersebut menggoda, membujuk Nabi Yusuf agar tunduk kepada dirinya. Kita tahu kisah Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Karena ketampanan beliau, sehingga majikannya yang wanita pun amat sangat kepincut. Lalu menggoda, memaksa Nabiullah Yusuf agar tunduk kepada kehendak hawa nafsunya. Dia berada di rumah suaminya. Tapi walaupun rumah itu rumah suaminya, Allah menyebut warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Wanita yang ada di rumahnya tersebut menggoda Nabi Yusuf agar tunduk kepada dirinya. Ini ayat yang pertama. Rumah tersebut rumah milik suaminya, tapi oleh Allah dinisbatkan sebagai rumah wanita tersebut. Dari aspek penyebutan atau pengungkapan. Kedua, Al-Ahzab 33 yang kita tadi bahas, waqarna fi buyutikunna, dan diamlah, tinggallah, tetaplah kalian hai para wanita di rumah-rumah kalian. Disebut di rumah kalian, padahal hakikatnya itulah rumah suaminya, itu Nabi SAW. Ketiga, surah Al-Ahzab ayat 34. Allah menyatakan wadhkurna ma yutla fi buyutikun, dan ingatlah oleh kalian wahai para istri Nabi ayat yang diturunkan atau dibacakan di rumah-rumah kalian. Disebut di rumah kalian, padahal hakikatnya itulah rumah suami mereka, rumah Nabi alaihissalam. Keempatnya surah At-Talaq ayat yang pertama. Ketika seorang suami sudah mentalak istrinya, sudah dicerai itu, tapi masih tetap di dalam masa iddah, harus menunggu masa iddah. Selama menunggu masa iddah, wanita tersebut tidak boleh keluar dan tidak boleh diusir keluar. Pulang kamu ke rumah orang tuamu, saya sudah ceraikan kamu sana. Saat itu diceraikan, tidak boleh saat itu si wanita tersebut keluar dari rumah milik suaminya. Walaupun sudah dicerai, Allah masih tetap menyebut rumah tersebut rumah si wanita yang sudah dicerai tersebut. Padahal hakikatnya adalah milik suaminya. Allah berfirman, la tukhrijuhunna min buyutihin. Jangan kalian usir mereka, jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Mereka yang dimaksud adalah istri-istri yang sudah ditalak. Istri-istri yang sudah dicerai, la tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kalian keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Rumah mereka bukan rumah-rumah kalian. Ayat ini ditujukan kepada para suami yang sudah menceraikan istrinya. Allah menyatakan kepada para suami, para laki-laki itu yang sudah menceraikan istrinya, jangan kamu keluarkan para istri yang sudah kamu cerai itu dari rumah-rumah mereka. Bukan dari rumah kalian, tapi rumah-rumah mereka. Dan ini sekali lagi menunjukkan keterikatan yang kuat antara seorang wanita dengan rumah yang dia tempati, sekalipun itu rumah bukan miliknya, tapi milik suaminya. Bahkan setelah dicerai pun, di masa iddahnya masih disebut itu rumahnya. Lalu
setelah Allah Azza wa Jalla menyuruh para wanita untuk tetap tinggal di rumah, Allah melarang keras para wanita untuk keluar rumah dengan tanpa keperluan, dengan berdandan menampakkan keelokan tubuhnya atau kecantikan parasnya. Allah menyatakan wala tabarrajna, jangan kalian bertabarruj. Perintah atau larangan bertabarruj ini setelah menyuruh tetap tinggal di rumah. Seolah-olah ayat waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian tinggal di rumah-rumah kalian, seolah-olah tidak tinggal di rumah dan banyak keluar dari rumah adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh syariat, yang menyebabkan seorang wanita bisa bertabarruj, menampakkan perhiasannya, kecantikannya kepada para laki-laki. Berdasarkan hal itulah maka susunan kalimat dalam ayat ini mengandung makna pengkhususan para wanita untuk tetap tinggal di rumah dari 3 aspek, dari 3 sisi. Sisi pertama, anna ta'bir an dzalika bil qarar alladhi fihi ar-raha wal waqar was sakinah. Pertama, pengungkapan bahwa tetapnya tinggalnya para wanita di rumah, di dalamnya terkandung kenyamanan, ketenangan, dan ketentraman. Dan itu yang dicari oleh semua orang, terlebih para wanita yang lebih dominan perasaannya daripada akal fikirannya. Untuk membahagiakan wanita cukup nyamankan mereka, tenangkan mereka, tentramkan mereka, mereka akan bahagia. Dan itu yang Allah ungkapkan ada di dalam rumah yang ditempati oleh wanita tersebut. Ini yang pertama. Kedua, idhafatul buyut ilaihinna lidilalati alal irtibat al-wathiq bainal mar'ah wal bait. Yang kedua, tadi sudah disinggung, dinisbatkan atau diidhafatkan atau disandarkannya atau dihubungkannya penyebutan rumah kepada para wanita, yang menunjukkan keterkaitan yang kuat antara seorang wanita dengan rumah. Dan yang ketiga, an-nahyu anit tabarrujil ladzi ghaliban ma yakunul khuruj minal baiti sababan fihi au mud'atan lah. Ketiga, adanya larangan wanita untuk bertabarruj, yang umumnya bertabarruj itu hanya bisa dilakukan ketika wanita keluar rumah, seolah-olah tidak tetapnya atau tidak tinggalnya wanita di dalam rumah tersebut termasuk salah satu di antara penyebab wanita bertabarruj. Dan inilah yang terbukti dalam kehidupan beberapa abad yang lalu sampai sekarang, di mana para wanita hanya mau berdandan, hanya mau tampil segar, tampil cantik, tampil fresh, mengenakan pakaian terbaik dan perhiasan yang dimilikinya hanya apabila mereka akan keluar dari rumah. Baru yang di rumah sepekan sekali mandi, pas mau keluar mandi dulu. Kadang ada yang ke salon dulu khusus untuk keperluan keluar. Perhiasan yang tersimpan, yang tidak pernah dipakai di dalam rumah, keluar mah dipakai mendadak, dibongkar tempat penyimpanannya. Kemudian pakaian terbaik yang selama ini
terlipat secara rapih di lemarinya, tidak pernah keluar untuk dipakai. Saat itu dipakai untuk keluar. Kadang sehari atau 2 hari sebelumnya dicuci dulu, dipakai pewangi. Setelah dijemur kering, masih wangi karena pakai pewangi. Pas disetrikanya, disemprot lagi pakai pewangi. Setelah disetrika beres, dipakai, disemprot lagi pakai parfum. Untuk apa? Untuk kepentingan keluar rumah. Dari semua penjelasan tadi, jelaslah bahwa tetapnya wanita di dalam rumah merupakan sesuatu yang asal. Sesuatu yang musti, yang harus setiap para wanita memperhatikan hal ini dan bersungguh-sungguh menerapkan hal ini. Dan setiap wali atau siapapun lelaki yang bertanggung jawab terhadap wanita itu menerapkan, menanamkan hal ini kepada para wanita dan memberikan penjelasan tentang tempat terbaik bagi wanita itu berada di dalam rumah. Dan inilah yang juga diisyaratkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kharajat Saudah ba'dama duribal hijab lihajatiha. Fakanat imra'atan jasimatan la takhfi ala ma ya'rifuha. Faraha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala, ya Saudah, amma wallahi ma takhfina alaina. Fanzuri kaifa takhrujin. Qalat, فانكفأت راجعة ورسول صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. Kata Aisyah radhiyallahu anha, suatu saat Saudah pada malam hari keluar. Setelah turunnya ayat tentang hijab, keluarnya pasti dihijab. Dia keluar untuk sebuah keperluan yang harus. Dia seorang wanita yang berbadan besar, sehingga tidak asing, tidak tersembunyi bagi semua orang yang mengenalnya. Asal melihat postur tubuhnya, orang-orang tahu itu Saudah. Saudah itu salah satu di antara istri Nabi SAW. Dilihatlah Saudah ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu ditegur. Hei Saudah, demi Allah, engkau tidak samar bagi kami. Perhatikan bagaimana kamu keluar. Kenapa kamu keluar? Maka bersegeralah Saudah pulang. Rasul SAW saat itu ada di rumahku. Beliau lagi makan malam. Dan di tangannya ada sepotong daging. Masuklah Saudah ke rumahku. Lalu berkata, wahai Rasulullah, aku keluar dari rumah untuk satu keperluan. Tapi Umar berkata demikian, demikian, dan demikian. Maka kata Aisyah, Allah Azza wa Jalla memberi wahyu kepada Nabi SAW. Sementara dagingnya masih ada di tangannya, tidak diletakkan dan juga tidak disuapkan. Setelah selesai wahyu turun, berkata Nabi SAW, sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk keluar dari rumah kalau ada keperluan.
Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim dalam dua kitab sahihnya dengan sanad yang sahih. Ucapan Nabi SAW yang menyatakan innahu qad udhina lakunna an takhrujna lihajatikunna, sungguh telah diizinkan bagi kalian untuk keluar kalau ada keperluan, menunjukkan bahwa izin untuk keluar itu diikat dengan adanya keperluan. Maka kalau tidak ada keperluan, tidak diizinkan untuk keluar. Dan ini menunjukkan bahwa tetapnya tinggalnya wanita hanyalah di rumahnya, dan keluar dari rumah adalah sesuatu yang boleh dilakukan bila ada keperluan yang diizinkan oleh syariat. Dari sinilah kita melihat bahwa tempat ternyaman, tempat yang paling tenang, bahkan tempat terbaik, terafdal bagi seorang wanita adalah berada di rumahnya. Dan siapa saja wanita yang mengimani ayat ini, meyakini keutamaan tetap tinggal di rumah, maka mereka akan merasakan ketenangan, kenyamanan, ketentraman ketika mereka berada dalam rumah. Dan ketika keluar dari rumah, walau ada keperluan yang harus, maka ketenangan tersebut hilang atau minimal berkurang. Bisa muncul keresahan, rasa risih, rasa tidak nyaman karena keluar dari rumah. Ada banyak faidah tetap tinggalnya wanita di rumah. Dan faidah ini bukan hanya untuk si wanita tersebut, tapi juga untuk keluarganya dan untuk masyarakat di sekitarnya. Apa saja faidah tersebut? Faidah pertama adalah, dan inilah faidah yang paling agung, yang paling tinggi nilainya, yaitu ta'atullah maulaha wa rasulihi al-jalibah liridwanillahi wa taufiqihi wa tasdidihi. Pertama, faidah yang pertama adalah mengaplikasikan ketaatan kepada Allah sebagai penciptanya, juga ketaatan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam yang bisa mengundang turunnya keridhaan, taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faidah yang paling agung. Tetapnya wanita di rumah adalah ibadah yang sangat agung karena mentaati perintah Allah, wa qarna fi buyutikun. Faidah yang kedua, at-tawafur ala riayati zawj wa tafaqud limawadi ridah wa ghadabihi wa ihtiyajatihi wal qiyami biwajibatiha nahwahu. Kedua, lebih bisa memelihara, menjaga, memperhatikan, menunaikan hak-hak suaminya. Dia bisa meraih keridhaan suami dan menghindarkan kemurkaan suami, memenuhi seluruh kebutuhan suami, melaksanakan seluruh kewajiban istri di hadapan suaminya. Saking besarnya hak-hak suami atas diri istrinya. Karena itulah keberadaan wanita di dalam rumah merupakan medan jihad pokok bagi dia, dan sebanding dengan jihadnya kaum laki-laki ke medan perang menghadapi musuh dari kalangan orang-orang kafir. Seorang wanita muslimah di zaman sahabat, di zaman Nabi SAW, namanya Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Ahli bicara dia. Dia sering menjadi utusan para wanita untuk bertanya banyak tentang agama ini kepada Nabi SAW. Suatu saat dia diutus oleh para wanita
menghadap ke Nabi SAW untuk bertanya tentang suatu. Nabi saat itu berada di tengah-tengah sahabatnya. Lalu berkata Asma, "Ya Rasulullah, inni rasulu mawwarai minan nisa." Wahai Rasulullah, aku ini utusan para wanita yang ada di belakangku. Innallaha ba'athaka ila rijali wan nisa fa'amanna bik wattaba'nak. Sesungguhnya Allah mengutus engkau kepada laki-laki dan juga para wanita. Kami juga para wanita iman kepadamu dan mengikutimu. Wa innar rijala fudilu bisolatil jumu'ah wa syuhudil janazah wal jihadi fi sabilillah. Tapi para wanita para laki-laki diberi keutamaan yang tidak diberikan kepada para wanita. Dengan cara diwajibkannya sholat Jumat, wanita tidak. Mengurus jenazah sampai ke pemakaman, wanita tidak. Dan juga jihad di jalan Allah, wanita tidak. Wa idza jahadu fi sabilillah rabbaina amwalahum wa auladahum. Dan ketika para laki-laki pergi ke medan jihad, kamilah para wanita yang menjaga anak-anak mereka dan harta-harta mereka. Afanusyarikuhum fil ajri ya Rasulullah, apakah kami memperoleh pahala yang sama dengan jihadnya kaum laki-laki wahai Rasulullah? Bayangkan. Kritis mereka itu mempertanyakan masalah yang menjadi hak mereka. Maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, hal sami'tum maqalata imra'atin tas'alu an amri diniha ahsan min hadha? Kalian pernah enggak mendengar pertanyaan seorang wanita yang sedang bertanya tentang agamanya yang pertanyaannya lebih baik dari wanita ini? Kata para sahabat, tidak. Ini pertanyaan terbaik. Lalu Nabi SAW menyatakan, insarifi ya Asma wa akhbiri mawara'aki minan nisa. Sekarang pulang engkau wahai Asma. Beritahukan tuh kepada wanita-wanita yang ada di belakangmu bahwa bagusnya kalian dalam bersikap kepada suami-suami kalian dan usaha kalian dalam meraih ridha suami-suami kalian. Ta'dilu kullama dzakarti, pahalanya sebanding dengan amal-amal yang kamu sebutkan tadi. Sebanding dengan Jumatan, mengurus jenazah, dan bahkan jihad fi sabilillah. Kalau medan jihad kaum laki-laki, ya yang paling utama perang. Dalam rangka membela agama dari gempuran orang yang akan menghancurkan agama ini, maka pahalanya sangat besar. Pahala sebesar itu juga bisa diraih oleh para wanita di medan jihad mereka yang berbeda dengan medan jihad para laki-laki, yaitu di mana? Di rumahnya. Dan ini tidak bisa dilakukan apabila wanita banyak keluar rumah. Tidak bisa menunaikan kewajibannya baik sebagai istri kepada suaminya, atau sebagai ibu bagi anak-anaknya, atau sebagai ratu rumah tangga yang harus mengurus, merapikan, membersihkan rumahnya demi keridhaan dari suaminya. Kalau seorang istri di rumah ketika suaminya tidak ada, mencari nafkah untuk kepentingan istri dan anak-anaknya. Dan itulah tugas suami. Istri di dalam rumah berjihad, melawan piring-piring kotor dibersihkan. Melawan dapur yang berantakan diberesin, dirapihkan.
masak untuk menyediakan makanan bagi suami dan anak-anak tercinta. Disapu itu rumahnya, dipel itu rumahnya, dirapikan semuanya, diwangikan semuanya. Anak-anaknya yang sudah habis sekolah atau sudah bermain dimandikan. Kemudian dipakaikan pakaian yang rapi habis disetrika. Sudah begitu sore hari suaminya pulang membawa kelelahan, kepenatan dan keruwetan dari tempat dia bekerja. Pas pulang disambut dengan senyum ramah istri, dengan anak-anak yang sudah segar dan wangi, dan disambut dengan kondisi di dalam rumahnya yang tertata rapi, bersih, wangi pula. Maka apa yang dirasakan oleh suami? Ridho, senang, gembira. Maka seketika keruwetan yang dia bawa dari kantor atau tempat dia bekerja hilang, tersapu oleh senyum manis sang istri yang ramah. Tergerus oleh kondisi anaknya yang sudah rapi, bersih dan wangi serta ceria menyambut kedatangan dia sebagai ayahnya. Dan terhilangkan oleh kondisi dan suasana rumahnya yang tertata rapi, bersih dan juga wangi. Siapa yang paling besar jasanya di dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia seperti itu? Istri. Itulah medan jihad seorang wanita muslimah yang sebenarnya. Inilah faidah yang kedua. Faidah yang ketiga, at-tafarrugh li ri'ayati auladiha minal banin wal banat wa tarbiyatuhum wal ihsan ilaihim wal qiyamu ala syu'unihim wa mutaba'atu umurihim wa adamu tarki dzalika lil khadimat aw al khadam. Faidah yang ketiga, keberadaan wanita dalam rumah adalah khusus bisa sepenuhnya memperhatikan anak-anak mereka, mendidik, membina, melakukan sebaik-baik sikap kepada mereka, membina, membimbing mereka dan tidak menyerahkan tanggung jawab yang mulia ini kepada asisten rumah tangganya. Karena yang paling peduli kepada kondisi mental dan fisik anak, termasuk kecerdasan anak, termasuk karakter yang bagaimana yang harus tertanam dalam diri si anak, termasuk masa depan si anak. Yang paling peduli adalah tentu saja ibunya. Madrasah pertama dalam kehidupan si anak adalah ibunya. Bukan pembantunya, bukan asisten rumah tangganya, bukan babysitternya, atau bukan ustazah atau ustadz guru privat yang diundang ke rumahnya. Enggak. Ibunya. Akan menjadi apa anak di masa yang akan datang sangat bergantung kepada peran yang dimainkan oleh si ibu di dalam rumahnya. Bayangkan kalau si ibu itu lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumahnya. Anak tumbuh secara liar. Dia dididik oleh lingkungan di luar rumahnya, gaul dengan kawan-kawannya yang mungkin berakhlak buruk, kawan di lingkungan sekitar rumah, kawan di sekolahnya, atau ibunya ini sarjana, mungkin minimal S1, bahkan ada yang S2, S3, tapi pendidikan anak diserahkan kepada lingkungan atau bahkan ke babysitternya atau bahkan kepada pembantu rumah tangganya yang bukan sarjana.
yang maksimal lulusan SMA, ada juga yang mungkin lulusan SMP atau SD atau bahkan SD pun tidak tamat. Diserahkan pendidikan pembinaan kepada asisten rumah tangga yang tak berpendidikan. Akan jadi apa nanti anaknya di masa yang akan datang? Oleh karena itulah maka yang paling bertanggung jawab dan paling peduli kepada perkembangan si anak adalah ibunya. Dan ini salah satu di antara hikmah yang agung dari keberadaan ibu di dalam rumahnya. Keempat, hifdzul waqti alladhi huwa min athmanil asya. Fal waqtu huwal umr. Man hafadha alaih hafadha umrah. Wa man dayya'ahu dayya'a umrah. Fa yanfa'uha dzalika fi tawfiril waqti lil ittila' 'ala al-kutubin nafi'ah al-mufidah allati yaziduha 'ilman wa imanan wa kadzalika al-istima' lil asritah al-mufidah. Yang berikutnya, salah satu hikmah keberadaan wanita di rumahnya adalah memelihara waktu. Harta yang paling berharga bagi dirinya. Waktu adalah umur. Siapa yang menjaga memelihara waktu, berarti dia menjaga umurnya. Maksud menjaga waktu, mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat. Berarti dia menyelamatkan umurnya. Karena mengisi umurnya dengan banyak pahala dan keuntungan. Dan siapa yang membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu, berarti dia menyia-nyiakan umurnya. Membiarkan umurnya diisi dengan yang tidak ada manfaat, apalagi madaratnya. Dengan beradanya wanita dalam rumah, dia banyak waktu. Setelah umpah selesai semua pekerjaan, ngepel sudah, nyupir sudah, nyuci piring, semua pakaian juga sudah dijemur, masak sudah siap, kondisi rumah sudah, waktu masih banyak. Dia bisa menggunakannya untuk membaca Al-Quran, menambah hafalan Al-Quran, membaca buku-buku yang bermanfaat yang bisa menambah ilmu dan iman dia. Atau sekarang ini kalau zaman dahulu mendengar kaset-kaset ceramah, kalau sekarang yang membuka situs-situs atau web-web yang bermanfaat, membuka YouTube, video-video yang isinya ceramah, dan seterusnya. Dan ini merupakan modal yang bisa memberikan manfaat yang jauh lebih banyak dibanding apabila wanita keluar rumah. Kalau toh masih banyak waktu yang tersisa, dia gunakan untuk istirahat agar badan ini fresh sehingga bisa memberikan perhatian dan pelayanan yang maksimal kepada suami di saat suami pulang kerja. Tapi kalau wanita keluar rumah untuk apapun lalu dia lelah, secara fisik lelah, secara mental lelah, mungkin wanita itu bekerja atau melakukan aktivitas, pikirannya banyak, termasuk oleh masalah di luar rumah. Hati dan perasaannya mungkin sumpek oleh masalah yang dia dapatkan di luar rumah. Kemudian badannya juga lelah karena terporsir tenaganya untuk melakukan banyak aktivitas dalam rumah. Pulang ke rumah dalam kondisi rumah yang acak-acakan. Ya sudahlah, kalau makanan bisa beli jadi matangnya, atau sekarang ada GoFood gitu, tinggal pesen saja. Suami pulang dalam keadaan lelah dan capek dan banyak masalah. Istri juga baru pulang dalam keadaan yang sama.
dalam keadaan lelah dan banyak masalah, perasaan orang sensi loh, ingin diperhatikan, bukan memberi perhatian. Dua-duanya ingin perhatian dari pasangannya masing-masing, tapi dua-duanya tidak bisa memberikan perhatian kepada yang lain. Pada sensi apa yang terjadi? Hak dan kewajiban tidak tertunaikan, lalu saling marahan. Siapkan air dong untuk ini mau minum. Ambil saya juga capek. Emang saya ngapain saja? Akhirnya ada ketersinggungan, akhirnya berantem. Hilang keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal inilah maka medan jihad para wanita ada di rumahnya, dan ini menjadi tonggak dari kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga akan bahagia, terasa kebahagiaan itu oleh semua unsur dari anggota rumah tangga. Ya suami, ya istri, ya anak-anak, ya orang tua kalau orang tua ada di sana, ya pembantu kalau pembantu ya juga ada di sana. Itu sangat ditentukan oleh tertunaikannya hak dan kewajiban oleh seluruh anggota keluarga tersebut. Istri menunaikan kewajibannya sebagai ratu rumah tangga, mujahidah di dalam rumahnya. Suami juga menunaikan kewajiban di luar rumah, jihadnya di luar rumah mencari rizki untuk istri dan anak-anaknya. Dua-duanya tertunaikan, dua-duanya saling terpuaskan, dua-duanya saling meridhoi, dan dua-duanya saling memberikan feedback yang bagus. Suami melihat istrinya sangat piawai dalam menata rumahnya, dia merasa beruntung. Rumah saya tertata rapi, bersih, terpelihara, enak untuk ditempati karena ada istrinya. Istrinya merasa seluruh kebutuhan saya terjamin karena suaminya juga giat dalam mencari rizkinya. Anak-anak terurus, segala-galanya pelajarannya juga terawasi, terbimbing menjadi anak yang berprestasi di sekolahnya. Karena peran seorang ibu, semuanya merasa puas. Maka jadilah rumah tangganya menjadi surga dunia bagi mereka. Baiti jannati. Dan itu disebabkan karena peran istri yang memerankan dirinya sebagai mujahidah di medan jihadnya sendiri, yaitu dalam rumahnya. Inilah tonggak kebahagiaan rumah tangga ya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan rumah tangga kita semuanya menjadi rumah tangga yang mampu mewujudkan surga dunia, sehingga rumah kita menjadi tempat teraman, ternyaman, yang paling menyenangkan dibanding tempat manapun di muka bumi ini ya. Cukup sampai di sini penjelasan kita, dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Baik, syukuran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustadz, kami berikan kesempatan di sesi tanya jawab ini untuk bertanya langsung melalui line telepon di nomor 0228686267, ataupun bisa melalui pesan singkat kirimkan ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Mulyono. Ustaz, saya mau tanya antara rumah dan wanita. Yang saya tanyakan ada dua kalimat, yaitu wanita menjaga rumah suami dengan wanita menempati rumah sendiri dianggap punyaannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita menjaga rumah suaminya, itu kalimat pertama. Kalimat kedua, bahwa wanita ini menjadi pemilik dari rumah yang ditempatinya.
Gimana korelasinya, apakah bertolak belakang atau tidak? Mungkin begitu ya. Kan disebutkan wanita itu menempati atau memiliki rumah yang ditempatinya. Tapi kok itu dianggap rumah suaminya yang harus dia jaga. Tapi pada hakikatnya rumah yang ditempati itu umumnya ya, adalah rumah suaminya. Hak kepemilikan rumah itu ada di tangan suami. Ini umumnya. Ada juga wanita punya rumah sendiri, mungkin warisan atau bekerja. Suaminya yang numpang di rumah istrinya mungkin saja. Tapi ini pada umumnya, rumah yang mereka tempati adalah rumah suaminya. Kadang-kadang bukan rumah istrinya, bukan rumah suaminya, tapi rumah orang yang dia kontrak. Kontrak atau numpang di rumah orang sangat mungkin. Jadi hak kepemilikan rumah tersebut pada hakikatnya bukan milik istrinya. Mungkin milik suaminya. Tapi si istrilah yang harus bertanggung jawab, memelihara, menjaga, mengatur, menata, membersihkan, merapihkan. Dan oleh Quran disebut rumah yang ditempati oleh istrinya adalah rumah istrinya. Walaupun pada hakikatnya rumah suaminya. Ini untuk menunjukkan tak terpisahkannya antara istri dengan rumah yang ditempatinya. Walaupun rumah itu milik suaminya. Saking kuatnya peran istri di rumah itu, Allah mengatakan itu rumah istrinya. Saking harusnya istri itu diam di rumah suaminya tersebut sampai disebutkan itu rumah istrinya. Ini hanya pengungkapan untuk menunjukkan kuatnya keterkaitan istri tersebut dengan rumah yang ditempatinya. Walaupun rumah itu bukan rumah miliknya, tapi milik suami atau rumah kontrakan. Jadi dua pernyataan tadi tidaklah bertolak belakang. Makanya dalam satu ayat Allah menyebut itu rumah Nabi. Jangan kalian memasuki rumah Nabi tanpa izin. Tapi di ayat lain rumah Nabi yang ditempati oleh istrinya disebut rumah istrinya. Ketika menyebut itu rumah Nabi menunjukkan hak kepemilikan rumah itu milik Nabi SAW. Ketika menyebut itu rumah istrinya untuk menunjukkan kewajiban istri tetap tinggal di rumah suaminya, tidak boleh keluar tanpa izin dan tanpa keperluan. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya selanjutnya melalui pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana kalau seorang istri atau wanita sibuk dengan mengurus anak-anaknya di rumah, ngurus rumah dan lain sebagainya, sehingga kalau belajar ilmu agama sisa waktu dari mengurus anak dan rumah, mencari ilmu dan mendengarkan radio seperti ini sambil kesana kesini tidak fokus. Sedang mencari ilmu itu wajib, tapi berhubung mengurus dua anak dan rumah, apakah berdosa Ustadz? Mohon nasihatnya, silakan. Barakallahu fiik, ibu yang barusan bertanya. Berkhidmat ke suami, mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak adalah fardu ain baginya. Tanggung jawab yang pokok baginya. Dan kelak akan ditanya, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan ditanya tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya nanti. Ditanya. Tidak akan ditanya kenapa kamu gak pernah ke mall, gak pernah ke pasar, gak pernah pergi ke sana kemari, gak pernah berwisata ke Bali. Enggak. Yang akan ditanya bagaimana peran dia di dalam rumah tangganya. Itu yang akan ditanya. Laksanakan itu
maka itu mengcover kewajiban lainnya. Kewajiban lainnya menyusul. Seperti apa? Seperti menuntut ilmu. Setelah selesai menunaikan kewajibannya di rumah, dan dia masih memiliki waktu baik sedikit ataupun banyak, gunakan untuk mencari ilmu. Nah, bisa apalagi zaman sekarang, zaman serba praktis dan modern. Nyupir, nyuci piring maksudnya, bisa sambil dengerin radio. Masak bisa sambil nyetel radio. Demikian juga beres-beres bisa sambil nyetel radio. Di sini juga tuh di ma'had kita, Ma'had Tarbiyah Sunnah, Ma'had Tahfidz Quran, ada satpam, ada pekerja. Satpam bekerja dibekali radio dengan headsetnya. Jadi sambil bekerja, sambil ngepel, sambil nyapu, sambil ngeronda, itu sambil dengerin radio. Ada ilmu yang bertambah, pastilah ada, ya. Apakah bisa konsentrasi sambil masak, sambil denger radio? Bisa, tanpa harus mengakibatkan pasakannya gosong atau tidak mampu menyimak inti dari ceramah yang dia dengar. Enggak, dua-duanya bisa. Kalau tahu umpamanya harus konsentrasi penuh sehingga lalai memperhatikan kajian, ya paling beberapa persen, 5%, 10%, 20% luput, 80%-nya dapat. Allah lumayan. Andai 50% luput tidak terperhatikan, 50% lagi lumayan terfahami, lumayan. Sudah tertunaikan. Kalau toh dia tidak mampu menuntut ilmu karena nggak ada waktu sama sekali, mungkin karena kesibukannya full. Suaminya umpamanya tidak ada, anaknya banyak sampai 10, rumahnya besar, tidak ada asisten rumah tangga, sehingga dari pagi sampai malam sampai suaminya pulang seluruhnya tersita untuk rumah tangganya, sehingga tidak sempat untuk apa? Untuk menuntut ilmu, maka ma'dzur. Ada uzur dia dari menuntut ilmu karena ada kewajiban lain yang lebih perlu, maka tidak dosa. Tapi yang jelas berusahalah maksimal. Saya yakin sesibuk-sibuk seorang ibu di dalam rumah tangganya masih sempat untuk ngaji, masih sempat untuk dengar radio, masih sempat untuk membaca buku, membaca Quran, menambah hafalan. Semampu dia sesuai dengan kondisi. Mungkin setiap orang berbeda-beda situasi dan kondisinya, tetapi di saat sempat-sempatkan. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya melalui akun YouTube dari Ummu Rifki. Bismillah, bagaimana ketika seorang istri bekerja karena tuntutan keluarga sehubungan dengan suami yang belum bekerja? Mohon penjelasannya Ustadz, silakan. Iya, barakallahu fiik, ibu yang barusan bertanya. Wanita boleh nggak bekerja? Boleh, dengan beberapa syarat. Pertama, ada izin dari yang berwenang. Yang berwenang di rumahnya. Kalau dia seorang istri, ada izin dari suaminya. Kalau dia masih lajang, ada izin dari walinya. Yang keduanya, tidak melalaikan kewajiban pokok dia sebagai seorang istri bila dia sudah bersuami. Yang ketiganya, menutup aurat ketika keluar rumah untuk bekerja. Yang keempat, aman dari fitnah baik di jalan atau di tempat kerjanya. Dari fitnah khalwat, ikhtilat, dan yang seterusnya. Dan yang kelimanya, pekerjaannya adalah pekerjaan yang layak untuk seorang wanita. Seperti mungkin menjahit, memasak, administrasi ringan, mungkin komputer bisa. Tidak umpamanya menjadi tukang naik ke tiang listrik untuk memasang kabel, enggak seperti itu. Nah, jadi kalau semua itu terpenuhi boleh-boleh saja. Asal sekali lagi semuanya terpenuhi. Umpamanya contoh seorang suami punya
pekerjaan tapi penghasilannya kurang. Sementara kebutuhan ekonomi keluarga itu jauh di atas penghasilan suaminya. Istrinya bisa bekerja baik di rumah, apalagi sekarang ada banyak kerja online kan bisa, ya. Setelah beres-beres di rumahnya mendidik anaknya, dia bekerja, menjahit memasak di rumah orang, mencuci di rumah orang, bantu-bantu di rumah orang, atau administrasi ringan di tempat yang terjangkau tidak mengharuskan safar. Izin suami ada, dan bahkan suami yang menyuruh, bantu saya mencari rezeki. Kalau kamu masih ada sisa waktu, maka dibolehkan. Jadi selama kelima persyaratan tadi terpenuhi, tidak apa-apa bagi seorang wanita untuk bekerja mencari nafkah, meringankan beban rumah tangganya, ya. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, afwan Ustadz, kalau piknik berliburan dengan suami, apakah diperbolehkan? Silakan Ustadz. Iya, senang-senang dengan suami boleh nggak? Ya boleh atuh, selama pikniknya itu bukan ke tempat-tempat maksiat, jangan ke pantai. Kecuali pantai itu cuma dia berdua dengan suami boleh. Tapi kalau pantainya banyak orang berjemur dengan pakaian yang super minim, ya jangan. Boleh, piknik tentu saja sekeluarga boleh. Selama tempatnya tidak ada maksiat dan kegiatan pikniknya tidak ada yang menyimpang dari syariat. Dan itu bisa menambah keakraban dan kebahagiaan rumah tangga. Iya. Seringkali suami dan istri penat dengan rutinitas. Suaminya penat setiap hari bekerja. Istrinya penat di rumah. Anak-anak juga bosan dengan situasi di sekeliling rumahnya. Pas libur, hayo kita piknik terlebih dahulu. Boleh, nggak masalah. Di sana main bola antara suami, istri, dan anak-anak boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Asal nggak ada maksiat atau pelanggaran terhadap syariat, ya. Selama itu bisa merefresh kejenuhan yang ada dan dengan cara yang tidak mengandung pelanggaran terhadap syariat, maka dibolehkan. Wallahu a'lam. Silakan. Ya, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustadz melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, apakah istri diperbolehkan membuat akun medsos anonim untuk home decor, review rumah sendiri, dan endorse produk-produk rumah tanpa menunjukkan anggota tubuh, tanpa suara istri tersebut, dan tanpa musik? Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Silakan. Iya, wa jazakillahu khairan wa fika barakallah. Memiliki akun media sosial untuk kepentingan yang tidak melanggar syariat dibolehkan. Apalagi ada manfaat. Baik manfaat diniyah, manfaat ukhrawi seperti menjadikan media sosial sebagai alat dakwah. Kita umpamanya mengupload tulisan atau video atau cuma voice saja, suara saja yang isinya dakwah dari orang yang berilmu, atau menyebar informasi kajian, atau mengupload ayat serta tafsirannya yang ringkas dari ahlinya atau hadis dengan syarahnya yang ringkas dari para ulama, atau quotes dari para ulama dengan mencantumkan referensi yang jelas dan bertanggung jawab. Bagus. Atau menggunakan untuk manfaat maslahat dunia seperti mempromosikan dagangan. Seorang wanita umpamanya dagang, ya, dia promosikan dagangnya itu melalui media sosial. Boleh apa tidak? Ya boleh, selama tidak ada aturan yang dilanggar, baik aturan syar'i ataupun aturan pemerintah yang mengatur semua itu di negeri tempat dia hidup. Seperti umpama yang tadi ditanyakan, umpamanya dia memiliki produk
homemade gitu ya, buatan diri sendiri dalam rumah, lalu mau dijual, dipromosikan melalui apa? Melalui media sosial, akun yang dia miliki di media sosial. Boleh, tidak masalah. Tidak mencantumkan gambar wanita, tidak mencantumkan, tidak mengiringi dengan musik. Soalnya tidak ada pelanggaran syariat, boleh. Untuk kemaslahatan baik dunia apalagi akhirat. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang semoga dirahmati Allah, izin bertanya, apakah hukumnya wanita atau seorang istri yang bekerja sebagai dokter yang bertujuan mengamalkan ilmunya dan membantu sesama dan semua kewajiban rumah tangga sudah ditunaikan, termasuk suami dan istrinya, dan jam kerja pukul 10 sampai pukul 15. Jazakumullahu khairan. Silakan Ustadz. Iya, istri menjadi dokter ya. Bagus, selama tadi sudah disebutkan bahwa kewajiban pokok dia sebagai istri sudah tertunaikan. Dia sudah kuliah di kedokteran. 4 tahun teori, 2 tahun praktek, kemudian terus ke spesialisasi, terus ke S2 sampai S3 umpamanya. Kemudian menikah menjadi istri. Dia sudah bisa menghandle urusan kewajiban istri di rumah tangganya. Kemudian dia dari jam 10 sampai jam 5 kerja sebagai dokter. Atau buka praktek di rumahnya, di kliniknya. Boleh. Asal tidak memeriksa laki-laki. Bisa nggak umpamanya memeriksa wanita saja? Saya nggak tahu aturannya. Tapi kalau sebuah klinik, dua-duanya suami istrinya dokter, dua-duanya praktek di sana, bagus. Pasien laki-laki ke dokter, ke suaminya, pasien wanita ke istrinya. Bagus itu kalau bisa ya. Dan banyak suami istri yang dokter dan kemudian dua-duanya bareng-bareng membuka klinik bersama, itu bagus ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada antum yang akan bertanya melalui line telepon di nomor 022868662637 ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Dari seorang ikhwan, Ustadz, hamba Allah. Ustadz, bagaimana menghadapi seorang istri yang pencemburu? Dan apakah sifat cemburu tanda istri kurang solehah? Silakan Ustadz. Barakallahu fiik. Ini bukan pertanyaan tapi curhat. Semua istri ya pasti pencemburu. Dan itu wajar, normal, dan harus bagus. Jangankan istri, para laki-laki juga wajib memiliki rasa cemburu. Orang atau laki-laki yang nggak memiliki rasa cemburu disebut apa? Dayuth. Cemburu ini harus. Dan Nabi SAW paling pencemburu dibanding yang lain-lain. Dan Allah lebih pencemburu daripada makhluknya. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia pencemburu besar kepada istrinya. Dia bilang, seandainya aku melihat istriku berdua dengan seorang lelaki, niscaya akan aku penggal laki-laki tersebut dengan bagian pedang yang tumpulnya. Pedang ada tajamnya, ada punggungnya tumpul. Mana yang lebih parah? Milih mana? Milih disabat dengan bagian tajam pedangnya atau bagian tumpulnya? Ya milih mah jangan. Dua-duanya juga. Tapi lebih parah dengan bagian tumpulnya. Kalau dengan bagian yang tajamnya sekaligus mati. Tapi dengan bagian tumpulnya nggak akan lepas kepalanya, tapi retak atau patah. Sebelum matinya dia menderita terlebih dahulu, tapi berakhir kematian.
Jadi saya akan penggal dengan bagian tumpul dari pedangku. Saking cemburunya. Mendengar itu Nabi SAW menyatakan, atajabu min ghirati Sa'ad, fa wallahi ana aghyaru minhu, wallahu aghyaru minni. Apakah kalian takjub dengan kecemburuan Sa'ad? Maka demi Allah aku lebih pencemburu daripada Sa'ad. Dan Allah lebih pencemburu daripada aku. Dan kecemburuan Allah adalah apabila melihat seorang hamba melanggar apa yang Allah haramkan bagi dirinya. Nah, laki-laki harus punya rasa cemburu, apalagi para wanita. Tidak tercela seorang laki ataupun perempuan memiliki rasa cemburu, bahkan bagus. Cuma cara melampiaskan kecemburuannya ini tidak boleh sampai melanggar syariat. Saking pencemburunya, suaminya dikerem dalam rumah, nggak boleh kemana-mana. Suaminya nggak boleh bekerja. Ya dari mana makannya? Ya seadanya. Seadanya kalau ada, kalau nggak ada gimana? Saking pencemburu, kemanapun suami pergi diikuti terus. Saya harus ikut kemanapun kamu pergi. Akhirnya mengganggu pekerjaan suami. Pokoknya HP kamu saya yang pegang. Ada telepon siapa nih? Masih mending kalau umpamanya suaminya ini bukan seorang konsultan. Kalau suami seorang konsultan, seorang ustadz umpama, ada banyak pertanyaan dari para wanita atau curhatan untuk memperoleh solusi. Kadang ada data rahasia yang hanya boleh diketahui oleh ustadznya saja untuk memberikan solusi syar'i yang dibutuhkan. Istrinya nggak boleh tahu. Karena itu rahasia. Suami bisa memegang mulut, bisa menutup mulut, memegang rahasia dari orang-orang yang bertanya kepadanya. Kalau istrinya belum tentu. Akhirnya harus tahu. Maka itu lebay, berlebihan, melanggar syariat. Tidak boleh. Jadi kecemburuan bagus, tapi tahan, jangan melampiaskan dengan cara yang melanggar syariat. Jadi kalau suami melihat istrinya cemburu dalam batas-batas yang wajar, biasa saja. Maka biarkan dan berikan kenyamanan, tenang saja. Cintaku hanya dirimu. Bahagiaku hanya ketika bersamamu. Aku tak akan pernah berlari ke lain hati. Ya hadapan dia aja gitu. Alhamdulillah. Elus, peluk, ya. Yakinkan bahwa dirinya akan nyaman berada di bawah perlindungan dan binaan suaminya tersebut. Sudah. Kalau pelampiasan kecemburuannya masih dalam batas-batas yang wajar yang dibolehkan oleh syariat. Tapi kalau sudah melanggar batas syariat saking cemburu, semua wanita dijelek-jelekan sampai masuk ke dalam ghibah, maka tegur, maka nasihati, bila perlu marahi, ya marahi. Pernah enggak Aisyah radhiyallahu anha dipukul? Pernah oleh Nabi SAW. Suatu saat ketika Nabi SAW berada di rumah Aisyah, ketika Aisyah seolah-olah sudah tidur, Nabi pelan-pelan keluar. Aisyah curiga, jangan-jangan Nabi mau ke istrinya yang lain, diikuti. Ternyata Nabi ke Baqi, kemudian berdoa lama. Setelah itu kembali. Aisyah berlari terburu-buru. Begitu sampai masuk rumah pura-pura tidur. Pas Nabi SAW masuk, bayangkan habis lari langsung pura-pura tidur. Gimana? Terengah-engah nafasnya, ketahuan. Kenapa kamu terengah-engah? Akhirnya terus terang. Oh, jadi kamu tadi yang berlari di hadapanku. Lalu ditonjok dadanya, kata Aisyah, faujati fi sadri, sampai terasa sakit di dadaku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan,
bahwa apakah kau menyangka Allah dan Rasulnya akan berkhianat kepadamu? Ditonjok dadanya, faujatni fi sadri, kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai aku merasakan sakitnya di dadaku. Jadi kalau kecemburuannya sudah melanggar batas-batas syariat, suudzon, curiga, selalu bahkan sampai menggibahi orang lain, sampai menghina orang lain, wanita yang dicemburuinya dihina di hadapan suami agar suami tidak suka. Dia tidak tahu semakin wanita lain dihina oleh istrinya, akan semakin kasihan kepada wanita tersebut. Semakin empati dia. Diungkit bobrok-bobroknya, borok-boroknya. Maka itu masuk ke dalam zona ghibah yang terlarang. Tegur. Oleh karena itulah maka tidak masalah seorang istri pencemburu, yang jadi masalah cara melampiaskan kecemburuannya. Kalau sampai melanggar batas syariat, tegurlah dengan setegas-tegasnya. Tapi kalau kecemburuan itu sampai pada batas-batas yang wajar, biarkan saja dan berikan keyakinan agar si istri ini tenang, tentram dan percaya kepada dia sebagai suaminya, ya. Ya, cukup ya sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di masa yang akan datang melanjutkan kajian kita ini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.